Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Adnan dengan 3 digit NIM terakhir 051. Di sini saya akan membuat desain nama saya sendiri untuk project 3D print. Oke. Di sini kita membuatnya di SolidWorks terlebih dahulu, kemudian kita pindahkan ke Flash Print ya. Oke, langsung saja. Pertama-tama di sini kita memilih fonts. Di sini saya memakai fonts yaitu Forte dengan ukuran 15. Kemudian setelah itu kita masukkan nama atau tulisan yang kita inginkan. Di sini saya memasukkan nama saya sendiri. Saya itu kita checklist dan kita masuk ke extrude boss. Kita kasih dengan ukuran 10 mili saja atau 3 mili ya, 3 mili saja. Kemudian kita checklist. Setelah itu kita akan membuat backgroundnya atau bagian belakangnya. Kita klik ke normal tool, kemudian kita akan sketch lagi. Di sini saya menggunakan background yang persegi panjang biasa. Oke, setelah itu kita centang. Ukurannya bebas ya, mau diukur apa enggak masalah. Kemudian di sini kita akan fillet bagian ujung-ujungnya agar terlihat lebih rapi dengan ukuran 5. Setelah itu kita akan memberi lubang agar hasil 3D printnya nanti ada ini ya, space buat mencantolkannya. Setelah itu kita ke extrude boss lagi. Dan kita balik untuk arahnya dan kita kasih ukuran 3 juga. Untuk hasilnya seperti ini. Oke, setelah itu kita simpan dengan format file yaitu STL ya. Kita save as, dan kita pilih yang STL. Oke. Setelah ini kita akan masuk ke aplikasi Flash Print untuk 3D printingnya. Kemudian kita masuk ke aplikasi Flash Print, kita pilih file yang sudah kita buat tadi, kita masukkan di sini ya. Setelah itu saya akan memindahkan bendanya ke tengah dengan fitur move. Kita pilih center.
Nah, ini untuk bagian penglihatan dari atasnya, top view. Kita bisa setting ukurannya di set dimension skala. Kemudian untuk extrudernya kita menggunakan yang useless extruder. Kemudian di bagian print, settingan printnya kita akan edit di beberapa bagian ya. Kita menggunakan material PLA. Kemudian untuk infillnya di fill density kita kasih 25%, dan fill patternnya kita pilih yang hexagon. Kemudian untuk temperatur kita ubah di bagian platform menjadi 65 derajat. Dan untuk supportsnya kita kasih ke yang left extruder. Kemudian kita cek lagi apakah ada yang ingin diganti lagi, atau apakah sudah siap atau sudah benar. Oke, setelah semua dirasa benar, kita klik OK ya. Dan untuk simulasi atau perkiraan waktunya yaitu sekitar 34 menit. Oke, kita lanjut ke proses pengeprintannya dengan mesin 3D print. Kita klik print dan kita kemudian pilih filenya yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita klik print. Nah, nanti mesin akan seperti ini. Kita tunggu sampai suhunya memenuhi hingga mesin akan bekerja. Ini tampilan dari luar mesinnya. Kurang lebih seperti ini penampilannya, dan kita akan menunggu mesin dipanaskan sampai suhunya 210 derajat. Nanti mesinnya baru mulai bekerja. Nah, di sini mesin sudah bekerja untuk membuat awalnya atau part-part yang awal. Nah, di bagian ini sudah tampak terlihat bagian base sudah dibuat oleh mesin 3D print. Kurang lebih seperti ini. Nah, seperti itu base nya.
Nah, di bagian ini mesin tampak sudah membuat bagian tulisan, membuatnya huruf per huruf seperti itu. Dan inilah hasil dari yang sudah kita buat tadi, 3D printnya kurang lebih seperti ini.
Oke, yang pertama desain. Kita akan mereview desain ya. Di sini tampak gambar vas dengan pola geometris yang rumit dan presisi. Filenya kemungkinan berekstensi STL karena umum digunakan dalam 3D printing. Dan pembuatannya sendiri kemungkinan melibatkan software seperti Blender atau Fusion 360 dengan teknik permodelan berbasis deformasi atau array. Untuk tingkat kerumitan ini cukup tinggi karena polanya berulang dan ini menuntut ketelitian saat pemodelan dan pencetakannya. Oke, untuk desain yang selanjutnya yaitu ada kontainer kargo seperti ini ya. Tampaknya seperti ini. Dan untuk model seperti ini biasanya menggunakan format STL karena format ini mendukung geometri presisi tanpa menyimpan warna atau tekstur. Desain ini kemungkinan dibuat menggunakan Fusion 360 atau SolidWorks atau apapun itu dengan pendekatan pemodelan parametrik untuk menghasilkan bentuk simetris dan terukur. Tingkat kerumitan desain ini berada pada level sedang karena walau bentuk dasarnya sederhana, elemen seperti garis-garis relief memerlukan akurasi tinggi dalam proses percetakan. Perencanaan semacam ini bisa menjadi tantangan bagi printer 3D, terutama jika layar height terlalu besar atau pengaturan kecepatannya tidak sesuai. Pencetak juga perlu mempertimbangkan kebutuhan akan struktur penyangga dan ukuran build volume agar model dapat dicetak dengan presisi. Selanjutnya, di sini ada bagian-bagian dari menara. Nah, filenya sendiri kemungkinan menggunakan ekstensi STL atau OBJ karena keduanya mendukung representasi geometris yang dibutuhkan dalam proses slicing untuk 3D printing. Model semacam ini kemungkinan dirancang dengan software Blender, AutoCAD, atau Tinkercad yang mendukung konstruksi bentuk kompleks secara presisi. Dari sisi kerumitan, model pertama terlihat paling sederhana dengan bentuk dasar dan sedikit detail, sedangkan dua model lainnya memiliki struktur vertikal dan tekstur yang lebih kompleks. Elemen seperti menara tinggi atau potongan sempit bisa menjadi tantangan saat pencetakan karena memerlukan stabilitas dan akurasi layar tinggi. Ketiga model ini akan membutuhkan perencanaan slicing yang cermat agar tidak gagal saat dicetak, terutama dalam hal Oke, untuk desain yang keempat, di sini ada teko ya, dengan elemen fungsional seperti cerat, pegangan, dan tutup. Untuk keperluan 3D printing, file seperti ini biasanya diekspor dalam format STL karena mampu menyimpan bentuk geometris secara akurat. Dan desain ini kemungkinan dibuat menggunakan software CAD seperti Fusion 360 atau Blender dengan teknik pemodelan solid yang memungkinkan penyusunan lebih kompleks seperti tutup terpisah atau sambungan cerat secara presisi. Untuk kerumitannya, model ini tergolong menengah. Meskipun bentuk dasar bodi teko sederhana, bagian seperti cerat dan pegangan menuntut pengaturan slicing yang baik agar tidak patah saat percetakan. Selain itu, sambungan antar bagian juga perlu diuji agar dapat dirakit dan berfungsi dengan baik setelah dicetak. Desain seperti ini cukup ideal untuk latihan membuat objek fungsional dengan detail sedang. Oke, untuk yang terakhir yaitu ada model dengan kapal kecil dengan detail seperti cerobong asap, jendela bundar, dan struktur dek yang lengkap. File desain untuk model semacam ini umumnya menggunakan ekstensi STL.
karena mampu menyimpan bentuk permukaan secara akurat untuk kebutuhan slicing dan percetakan. Pembuatan model ini kemungkinan besar menggunakan software seperti Tinkercad, Blender, atau Fusion 360 dengan pendekatan pemodelan solid untuk menghasilkan bentuk kompleks secara presisi. Dari segi kerumitan, desain ini berada pada tingkat menengah ke atas. Elemen-elemen kecil seperti cerobong dan jendela membutuhkan pencetakan presisi agar tidak mudah cacat atau gagal cetak. Selain itu, bentuk kapal yang melengkung memerlukan perhatian khusus pada pengaturan layer height dan kecepatan cetak agar hasilnya mulus dan stabil. Support structure juga bisa diperlukan di beberapa bagian untuk menjaga bentuk saat pencetakan berlangsung. Nah, sekian video dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf.